dan juga diberikan kebahagiaan. Dan tentunya seluruh keluarga besar YP Al-Azhar, mulai dari murid-murid kita, mahasiswa kita, guru, dosen juga terus diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga mungkin ada dan juga dari keluarga besar dan YP Al-Azhar yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahmatullah, kita juga mendoakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diberikan kemudahan menuju surga Allah dan juga diberikan alam kuburnya terang benderang dan juga kelapangan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan seluruh keluarga besar Al-Azhar di surga nanti bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, ini ibu-ibu di belakang Pak Eman kok pagi-pagi subuh-subuh ngomongin alam kubur gitu ya. Nah justru ini salah satu motivasi kita yang saat ini masih keadaan sehat, terus semangat meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena ibadah itu Ustadz Zahru mungkin tidak hanya sholat ya, tetapi bekerja pun kalau diniatkan ibadah karena Allah, diniatkan karena Allah itu jadi ibadah. Nah, salah satu ibadah kita yang bisa menjadi penguat keimanan adalah diniatkan bekerja di YP Al-Azhar hanya dengan niat Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, momen kali ini adalah salah satu upgrade atau ngecas kita sebagai keluarga besar YP Al-Azhar dalam rangka menghadapi, menyambut dan juga mengisi tahun ajaran 2024-2025 yang insya Allah hari Senin besok seluruh murid-murid kita kembali hadir di sekolah. Oleh karena itu kita semua hadir di sini untuk sama-sama berniat bekerja kembali, mengajar kembali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan subuh kali ini selain kita seperti biasa rutinitas sholat subuh berjamaah, juga ada momen pertemuan awal tahun untuk tahun ajaran 2024-2025. Oleh karena itu, agar acara ini berjalan lancar, kita buka saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, ayahanda kita Bapak Dr. Fuad Bawazir. Silakan Bapak. Banyak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Bambang Setiadi. Pak Setiadi ini yang dia akan mengisi kita kuliah subuh ini dengan tema tantangan pendidikan di masa yang datang. Terima kasih Pak Bambang telah bersedia hadir di depan kita ini. Dewan Pembina YP Al-Azhar yang terhormat pengawas, para pengurus yang sudah hadir, rektor dan wakil rektor UAI ada yang hadir apa tidak ini? Seluruh peserta pejabat YP Al-Azhar yang banyak sekali hadir sekarang, pengurus yayasan cabang juga sudah pada hadir banyak di Zoom. Itu ada dari mana tadi, dari Jogja, Pekanbaru dan sebagainya yang pada ngikutin acara ini. Dan para mitra, pengurus yayasan kerjasama,
pimpinan badan usaha ini, dan terakhir dosen, guru, karyawan, murid dan semua jamaah salat subuh yang sangat saya banggakan, saya cintai. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan terutama kepada kita semuanya. Dan salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Nah, hadirin yang terhormat, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting saja atas kerjasama fokus dari seluruh yayasan, aparat yayasan, semua yayasan kerjasama pengurus cabang. Alhamdulillah kita telah mendapatkan berbagai macam kemajuan-kemajuan, ada recovery daripada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini dengan dukungan saudara-saudara kerjasama yang bagus akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Dan Al-Azhar sekarang telah menyebar di 22 provinsi dengan jumlah sekolah terus bertambah, sudah menjadi 220 sekolah plus UAI yang kita banggakan. Dan klaster dakwah sosial melalui Laswas yang sudah dikenal luas, Rumah Gemilang, Masjid Al-Azharnya juga telah merambah di mana-mana. Sudah mulai banyak masjid-masjid, selain Masjid Agung Al-Azhar ini, mulai Masjid Raya Al-Azhar juga banyak diusahakan di semua cabang-cabang akan ada, dan sudah banyak yang ada memang Masjid-Masjid Raya Al-Azhar. Dan banyak prestasi yang telah kita raih bersama oleh kampus Al-Azhar. Saya kasihkan beberapa contoh. TK Islam Al-Azhar tingkat nasional meraih 140 prestasi. SD Islamnya Al-Azhar meraih 1.935 prestasi dan tingkat internasional 965 prestasi. SMP-nya tingkat nasional 1.117 prestasi dan tingkat internasionalnya 366 prestasi. SMA-nya tingkat nasional 300 prestasi dan tingkat internasional 40 prestasi. Prestasi tahfidz, hafal juz 30, ini bukan 30 juz. Nah, hafal juz 30, ada 5.948 murid, dan hafal juz 9 ada 2.086 murid. Pokoknya luar biasa nih capaian-capaiannya. Apalagi universitas juga mencapai kemajuan yang luar biasa. Tahun ini baru sebulan yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, meraih akreditasi yang tertinggi yaitu unggul Universitas Al-Azhar. Ya. Kemudian meraih prestasi dari berbagai kejuaraan dan lomba, ini universitasnya. Mendapatkan dana untuk penelitian dari dalam dan luar negeri, dan terbaru telah membuka program Magister Manajemen Psikologi Pendidikan. Ini biasanya kalau guru-guru semangat nih, ada psikologi pendidikan sudah dibuka di Al-Azhar untuk magisternya itu. Unit prestasi, unit dakwah ini ya banyak. Laswas Al-Azhar memiliki 5 cabang dan sebagainya. Ya, cakupan wilayahnya telah mencapai 19 provinsi. Benar nih Pak Nazaru. 960 di 66 kabupaten dan 167 desa binaannya. Diklat pesantren Rumah Gemilang di 6 kampus, Jakarta, Depok, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Cilacap. Dengan meluluskan 3.705 santri berasal dari 32 provinsi.
memiliki program Desa Gemilang yang aktif dan pengembangan ilmu, saung ilmu di 29 desa di seluruh Indonesia. Apresiasi Basnas sebagai laswas terbaik, mencetak mustahik menjadi muzakir. Nah, tentu sekarang semuanya telah kita capai dengan baik ini dan banyak masih yang akan kita harus hadapi, terutama untuk menjadi kampus yang dikenal baik, ala karimahnya, bisa menjunjung lingkungannya, ya, peradabannya semuanya yang bagus itu. Diharapkan kita semua semakin bekerja keras, seperti tadi dikatakan oleh Saudara Eman, kita harus bekerja sebagai ibadah. Ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya, insya Allah kita gajinya itu dua, di dunia dan di akhirat. Itulah yang kita harapkan. Nah, atas sebuah prestasi-prestasi itu kita ucapkan terima kasih kerja keras saudara-saudara kita semuanya dan terakhir ingin saya sampaikan ketercapaian PMB-nya ya, sekolah di cabang-cabang tahun ajaran 24-25 ini telah mencapai 100% lebih, 100%, 55%. Kita harus mengucapkan syukur. Dan sebagai apresiasi daripada pengurus, maka ya kita juga bisa meningkatkan insya Allah tambahan ya gajinya sedikit 5%, 5,7%, 5,76% tepatnya gitu ya kepada semua saudara-saudara. Jadi setiap tahun kita terus meningkatkan insya Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita upayakan terus. Saudara bekerja, kita juga bekerja. Saudara ibadah, kita juga beribadah. Sama saja. Ya, alhamdulillah. Akhirnya pada kesempatan ini saya akhiri. Dan kita terima kasih Pak Bambang untuk sambutannya ini. Untuk kuliah subuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Fuad Bawazir yang telah menyampaikan sambutannya. Dan Alhamdulillah juga tadi ketika setelah sholat subuh, Bapak Ibu segar. Tapi begitu Pak Fuad memberikan sambutan sepertinya tambah segar ya. Insya Allah sampai akhir tahun pelajaran tetap segar ya Bapak Ibu ya. Baik, hadirin yang saya hormati, kini saatnya kita dengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Oleh karena itu, sebelum saya membacakan data Bapak, mohon berkenan untuk menempati tempat yang telah disediakan Bapak. Iya, ini beliau luar biasa prestasinya. Mohon izin Pak untuk membacakan biodata sebelum kita mendengarkan ilmu-ilmu dari beliau. Beliau ini adalah sebetulnya seorang guru dan sampai kapanpun guru ya Prof ya. Dan lahir di Pacitan, Jawa Timur, menyelesaikan magister dan doktornya di Universitas Gadjah Mada. Jenjang karirnya beliau dalam periode tertentu menjadi Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga beliau ada menjadi bagian dari organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, juga Masyarakat Ekonomi Syariah, menjadi Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng. Dan ini hanya random saya ambil dari googling, Prof. Kalau saya bacakan semua sepertinya 15 menit, 30 menit nggak cukup. Ini luar biasa prestasi beliau. Dan saat ini beliau mendapatkan amanah sampai nanti di akhir tahun di periode 2025 menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Betul Prof ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan ilmu-ilmu dari beliau dengan tema tantangan pendidikan di masa depan. Inilah ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI selama 45 menit ke depan. Silakan Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pembina dan seluruh jajarannya, Dewan Pengawas seluruh jajarannya, Ketua Umum Yayasan Al-Azhar, Dr. Fuad Bawasir, Bapak Sekretaris Umum, Bapak Bendara Umum, Bapak Suhaji. Beliau ini teman saya di Bank Syariah Bukopin, tapi hanya sebentar ya Pak, 1 atau 2 tahun. Dulu namanya Bank Persyarikatan, miliknya Muhammadiyah, yang kemudian menjadi masalah. Sekarang menjadi milik Korea. Ya. Kemudian bersama Pak Suhaji juga di Masyarakat Ekonomi Syariah, dan di Muhammadiyah saya Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Pak Suhaji di Majelis Pemberdayaan UMKM, pemberdayaan UMKM. Seluruh Bapak Ibu guru dan pendidik tenaga pendidikan di Al-Azhar, ada Pak Rektor di Al-Azhar juga, Pak Profesor Asep Saifuddin, teman saya juga, beliau dulu sama-sama aktif di grup kami, ya. Jadi saya terakhir selama 6 tahun ini ditugaskan oleh Muhammadiyah di Kaltim, di IKN, Ibu Kota Negara. Yang sudah masuk sana Gunadarma. Al-Azhar katanya mau masuk juga ya. Sudah masuk, sudah groundbreaking. Alhamdulillah. Kami malah belum, Pak. Dari unitas kami sampai di IKN masih 70 kilo dari Samarinda ke IKN. Jadi saya ditugaskan ke Samarinda setelah dari Unitas Muhammadiyah Solo, saya rektor di Solo, jadi rektor di UMKT namanya, UM Kaltim, 8 tahun. Sekarang sudah ada fakultas kedokterannya di UMKT itu. Ya, nanti kami akan masuk juga bersama Al-Azhar ke IKN. Ya. Al-Azhar ini sama-sama gerakan modernis di dalam dikotomi tradisional modern, yang tradisional diwakili oleh sahabat kita dari NU, yang modernis ini diwakili oleh Muhammadiyah, Al-Azhar. Ini untuk sekolahnya ya. Ada IT ya, sekolah-sekolah IT itu juga luar biasa. Kalau itu pertemuan besar sekali juga. Mungkin jumlahnya sama-sama lah dengan Al-Azhar ya, sekitar 200-300 sekolah. Al-Azhar ini melayani segmen paling atas. SPP di Al-Azhar satu orang sama dengan di Muhammadiyah satu kelas. Jadi yang menghadapi masalah finansial itu Muhammadiyah dan saya kira kawan-kawan dari NU. Ya, karena ini sama-sama melayani bawah, menengah bawah. Yang paling atas Al-Azhar, kemudian IT itu bawahnya, itu bersama gerakan-gerakan modernis Islam. Kalau di Solo ada As-Salam, ada SDIT, apa itu, Al-Abidin, bagus juga. Baru Muhammadiyah, ini dari sisi SPP ya, dari sisi SPP, pembagian dari sisi SPP. Tapi Muhammadiyah itu ada yang, kalau prestasinya ada yang bagus sekali. Di Solo ada yang bagus, paling bagus SDPK namanya ya. Tapi yang sebagian besar itu melayani bawah. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada topik kita hari ini, mohon di-share. Bisa PowerPoint-nya ditayangkan untuk catatan. Kita menghadapi
setidaknya 4 hal ya. Langsung halaman 1. Pertama, kita menghadapi problem kualitas. Ya, saya sekarang di Majelis Pendidikan Tinggi di bawah yang kami koordinir ini 172 Pak Fuad. Dari Jakarta sampai di Papua. Di Papua itu ada di Sorong, Sorong Kabupaten, Sorong Kota, Manokwari, Jayapura, dan ini akan berdiri di Bintuni. Bintuni, Teluk Bintuni. Dan Merauke, akan ada 6 di Papua. Kemudian di Maumere yang sangat terkenal bisa membayar SPP dengan ikan, dengan pisang, gitu ya. Yang viral itu. Jadi kita menghadapi problem kualitas seluruh pendidikan kita ini, baik negeri maupun swasta. Karena dulu sekolah-sekolah ini didirikan zaman Pak Harto itu mengejar target. Waktu itu ingin mengatasi buta huruf, ingin mengatasi namanya enrollment yang kurang. Ya, sekarang ini enrollment sudah di atas 100%. Artinya apa? Artinya ada yang kan enrollment itu ukur 7 tahun. Yaitu yang 8 tahun masuk lagi, baru masuk sehingga jumlahnya menjadi di atas 100%. Ya. Di samping itu, kita menghadapi problem dalam melahirkan industrialisasi dan budayanya. Sekolah-sekolah kita ini. Saya baru pulang dari Cina, bukan ke universitas, tapi ke pabrik-pabrik. Karena kami sedang belanja seperti ini yang langsung bisa ditulis, TV interaktif ya. Nulisnya di sini, PowerPoint di sini. Jadi kalau ada PowerPoint, misalnya gambar anatomi, dosennya atau gurunya bisa langsung beri catatan. Kalau dokter bedah, ini kalau bedah begini gitu. Jadi dari gambar langsung. Kalau belanja di Jakarta harganya 90 juta, belanja di Cina harganya 22 juta. Tambah ongkos kirim dan pajak 10, jadi masih 32 juta sudah sampai Sidoarjo. Semua di pool di Sidoarjo. Jadi beberapa universitas rame-rame belanja ke Cina. Yang mau saya ceritakan adalah bagaimana budaya industri itu terjadi di Cina. Perusahaannya itu banyak. Jadi sejak Deng Xiaoping itu membuat kebebasan di Cina, timbul industri-industri. Pusat seperti ini itu di Shenzhen, hanya 5 jam dari Jakarta. Budayanya itu sudah jadi. Yang kami ini diterima anak-anak muda, kami bersama 5 rektor yang belanja itu, diterima anak-anak muda, gedungnya itu jelek aja lah, pokoknya polos gitu. Dan itu di desa, Shenzhen itu kabupaten lah kalau di sini. Itu masuk lagi 1,5 jam. Kemudian diterima naik liftnya itu hanya ditempel kayu triplek aja, nggak ada tulisan selamat apa itu. Kalau di Muhammadiyah sudah itu pasti dikasih logo-logo yang hebat lah ya. Baru naik, baru ditunjukkan ini produk kami, mesin-mesinnya ini ya. Benar-benar kerja gitu yang ditunjukkan ini. Kita ini merasa, dan itu anak-anak muda yang menerima itu perusahaan itu. Anak-anak muda. Boleh nggak ini saya rakit di Indonesia? Boleh. Gitu. Di sana persaingan ketat sekali. Kami waktu itu mengunjungi banyak pabrik itu, mana yang paling murah dan mana yang paling bersahabat. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nanti ke depan, mau tidak mau kita harus jadikan Cina ini pemimpin di masa depan. Tapi harus dengan catatan berhati-hati ya. Karena bagaimanapun dia murah dan dia obral teknologi. Boleh kita assembling. Boleh nggak kami assembling di salah satu diploma di Muhammadiyah? Boleh.
Mereknya suruh Muhammadiyah sekalian. Ini nanti mereknya sudah ada gambar logo Muhammadiyah. Namanya MHD Vision, singkatan Muhammadiyah Vision. Mereka bersaing gila-gilaan sehingga, tapi ini ada bagusnya, yaitu memotong mata rantai distribusi lama. Jadi era internet ini memotong mata rantai distribusi lama. Dulu semua produk-produk Cina itu harus akan sampai di tangan kita melalui jaringan konvensional sesama Chinese perantauan kan, Chinese overseas, ya kan? Sekarang dengan era internet dan di sana terjadi persaingan, kita bisa langsung. Pada waktu itu kami ya kita bisa langsung dan mereka nggak peduli lagi ini yang beli siapapun karena mereka bersaing dan kami adu itu. Kami memang mengambil dua perusahaan, kami ambil kalau kamu turunkan harga sekian. Kalau dia turun, satunya kita suruh turun sampai akhirnya ketemu angka per unit 22 juta itu. Itu yang di Jakarta dijual 85. Kalau sampai di Kaltim itu 90. Ini yang kita pesan ini sampai di Kaltim hanya 32. Ya, murah sekali. Amerika juga nangis menghadapi Cina ini. Saya pernah ke Amerika, belanja di toko Amerika kaos itu $15. Di sana dari Gedung Putih nggak jauh itu ada factory outlet $2. Itu sama dengan di pasar Klewer Solo, $2 waktu itu hanya 20.000. Sama dengan Beringharjo. Persis harganya di Solo. Kita kan sangunya kurang ya. Pilih yang outlet itu aja. Satu keluarga itu rata semua ya. Budaya ini di samping pengetahuan kita juga lemah, budaya industrinya itu kita juga harus perkuat. Karena umat Islam ini biaya. Umat Islam ini menghadapi masalah budaya ini. Budaya kerja ini, budaya kerja industri. Maka dalam surat Al-Jum'ah itu, Fa'idha kudiyatis sholatu fantasiru fil ardi ya, wabtagu min fadlillah. Katanya itu ada orang-orang tiduran di masjid oleh Umar dicambuki, ayo ke pasar ya. Fantasiru, kerja. Jadi kita masih menghadapi problem itu dan itu harus kita benar-benar itu bekerja keras untuk menyusun suatu kurikulum yang membangun ini. Problem religiositas menghadapi masyarakat industri yang keras yang gagal di berbagai negara sekuler. Angka ateisme tinggi sekali, lebih-lebih di Cina yang komunis ya. Tetangganya di Korea itu sudah di atas 50%, Jepang, Taiwan, sampai Vietnam ya. Coba baca statistik Korea yang tidak beragama nanti sudah di atas 50%. Yang beragama pun sudah enggak menjalankan. Jadi begini ini mewah sekali. Inilah yang akan kita bawa masyarakat industri tetapi tetap ada seperti ini. Ini satu model baru, satu model alternatif yang kita tawarkan bersama-sama gerakan kita ini. Di mana di negara-negara sekuler itu ada ukurannya, yaitu diukur dari angka bunuh diri. Yang gagal, jadi agama itu memberi daya tahan, ke depan itu kan makin tidak menentu kan, ada ketidaktentuan, kemudian ada ketidakpastian, banyak ada perubahan-perubahan yang dahsyat, resiliensinya itu dengan agama. Ya, harus kembali kepada agama. Rakyat kita ini banjir tertawa-tawa aja, ya. Banjir dapat kiriman nasi bungkus tertawa-tawa aja. Gunung meletus juga santai aja. Ya. Ternyata itu suatu kekuatan yang besar sekali. Problem terabaikannya sekolah swasta, terutama yang menengah ke bawah tadi, benar-benar itu tidak cukup. Ya.
gaji untuk UMR itu sudah mewah sekali. Upah minimum regional itu sudah mewah sekali bagi yang melayani menengah bawah tadi. Di tempat saya ini ketua ranting juga, ada TK, ada SD, SD SMP. TK-nya itu gajinya 200.000 gitu. Ya. SD juga yang 1 juta hanya beberapa aja. Gurunya SD di ranting saya itu ada 15-an orang. Ya. Tetapi kok mau apa lagi ya? Dari sumbernya hanya SPP sama bos ya. Yang hebat itu sistem pendidikan di Australia. Muhammadiyah kan punya SD di Australia. Begitu berdiri, semua tanggung negara, gurunya dan operasionalnya. Dan gajinya standar guru di sana, guru sekian, sama dengan yang di negeri. Mengapa itu? Bukan karena Australia kaya, justru dia yang paling efisien. Rakyat sudah menyediakan gedung dan tanah, ya sudah. Alhamdulillah, justru paling murah itu kan kewajiban mendidik itu kan negara, ya kan? Kalau masyarakat sudah mendirikan gedung dan tanah dan gedungnya berbasis wakaf tanahnya, ya udah kita bayar gurunya aja. Kalau enggak kan jadi tanggungan negara semua, ya kan? Justru yang paling efisien itu adalah sistem itu. Coba kalau Muhammadiyah boikot, NU boikot, nggak ada sekolah, kan semua harus didirikan oleh negara kan? Ya. Jadi alhamdulillah sudah ada Muhammadiyah, ada NU, ada kalau Al-Azhar dan seterusnya, udah guru dan operasional ditanggung negara. Jadi itu ada problem masalah swasta ini yang makin lama jaraknya dengan upah minimum itu makin jauh. Ya ikhlas, tapi kalau jauh banget jaraknya bagaimana, ya kan? Tapi ikhlas juga, ya. Cuma kita sebagai pemimpin nggak boleh. Lanjut, kita ingin membahas mengenai perkembangan pendidikan. Saya kategorikan dari sisi alat anunya ya, medianya ya. Pertama era kulit dan kayu. Sekolahnya waktu itu masih informal, face to face, terbatas. Pada zaman Nabi itu masih ditulis di kulit dan kayu Al-Quran itu. Mulai ada kertas itu zaman Utsman ya. Kemudian era, tapi kirtos ada di dalam Quran ya. Ada dalam Quran, tapi benar-benar Al-Quran ditulis dalam kertas itu pada zaman Utsman. Era kertas sudah mulai massal, luring, tatap muka, sistem kelas, sistem jenjang. Kalau sistem pesantren itu kompetensi. Jadi anak menghadap kiai ini udah bisa selesai pindah ke kiai ini, belajar mata kuliah apa, selesai kompeten pindah ke ini. Ya. Nanti akan kembali seperti itu setelah era blockchain. Kemudian kita hadapi sekarang adalah era elektronik, internet, big data. Pendidikan menjadi massal, jarak jauh, paperless. Tidak diperlukan lagi investasi gedung-gedung. Perpustakaan sudah nggak ada, ya, sudah paperless. Terakhir jurnal itu dicetak 2004-an ya. Sebelum itu kita masih jurnal, dulu ada namanya Badan Akreditasi Nasional, harus dicetak. Setelah itu, dulu elektronik nggak boleh, sekarang harus elektronik. Karena bisa dilacak dengan mudah. Ya. Buku juga sudah menjadi elektronik dan sangat murah. Saya ditawari kitab 9 Nailul Autor Riyadhus Shalihin 100.000. 9 kitab. Dan diberi pesan juga, boleh di-share kepada mahasiswa.
Jadi satu kelas boleh di-share itu kan cuma PDF ya. Nah, ini sudah nggak ada harganya itu ya. 100.000 dapat 9, boleh di-share kepada mahasiswa. Jadi modalnya cukup apa itu, notepad ya. Ke depan Bapak Ibu yang akan kita hadapi adalah era blockchain dan artificial intelligence. Blockchain ya. Saya sekarang kursus blockchain di Udemy. Bayarnya hanya 220.000. Mohon yang muda-muda ikut kursus. Ya. Yang saya ikuti blockchain untuk pendidikan. Bagaimana pendidikan nanti berbasis blockchain. Sekarang blockchain hanya untuk jual beli currency kan. Bitcoin ada apa itu? Siapa yang ikut Bitcoin, jual beli Bitcoin? Pak Suhaji punya enggak? Saya punya karena saya mengajar, tapi hanya 1 juta aja, hanya ingin tahu naik turunnya aja. Itu kan masih haram oleh MUI kan? MUI masih mengharamkan, tapi sebagai pengajar saya beli juga untuk tahu naik turunnya aja. Tapi itu Bitcoin itu dijual di dalam sistem blockchain. Blockchain itu sendiri itu teknologi. Blockchain ini seperti waktu kita mengenal internet. Internet itu opo. Nanti blockchain sekarang itu opo. Nanti lama-lama kita akan terbiasa juga. Nggak akan terasa. Seperti waktu kita berubah dari koran cetak ke koran.com sekarang kan nggak terasa apa. Tiba-tiba ikut aja. Nanti ya tiba-tiba kita ikut blockchain aja. Di masa depan Bapak Ibu dengan sistem blockchain ini lebih transparan. Misalnya seorang anak, kalau sekarang kita beli nilai A gitu kan, makin jelek sekolahnya makin obral nilai A. Ya. Pokoknya datang 12 kali A, ada yang datang 6 kali A, ada yang tidak datang dikasih A juga asal bayar. Ya. Kalau blockchain nanti nggak bisa. Pada waktu dia menjawab soal ini jawabannya apa, itu dipasang di situ semua. Kalau melalui jaringan, harus melalui jaringan blockchain, bukan hanya transkrip. Jadi pengguna, oh anak ini jawabannya memang sejak muda hebat, ya, dia ambil. Ya. Untuk rumah sakit, misalnya kita di ronsen atau di CT scan di Solo, kita sakit di Jakarta, dia ada jaringannya, lihat CT scan-nya. Gak usah kirim dokumen, ada di blockchain-nya. Tetapi di situ masih bisa ada password. Kemudian sertifikat yang sering tumpang tindih, kalau pakai sistem blockchain nggak bisa. Karena blockchain itu ada di banyak komputer. Nggak bisa ada mafia, sangat susah. Ini adalah miliknya Al-Azhar. Ya, nggak bisa kemudian diklaim oleh yang lain. Karena dicatat oleh semua member komputer, ini milik Al-Azhar, sertifikat ini. Jadi ini sangat bagus sekali sistem blockchain ini untuk mencatat sertifikat, kemudian termasuk ijazah, transkripnya, termasuk ujiannya, jawaban-jawabannya apa. Anak-anak jawabannya apa. Guru saya namanya Profesor Raharjo. Itu di Udemy dalam bahasa Inggris, kemudian Pak Sacipto, Pak Raharjo ini menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Itu guru saya, tapi saya nggak ujian, takut nggak lulus. Dan Pak Raharjo nggak tahu bahwa saya mahasiswanya. Pak Raharjo itu menyebut dirinya Raharjo University. Seorang saja. Jadi Bapak nanti saya juga University Bambang Setiaji, University Sohaji, dengan menawarkan mata kuliah 2 gitu. Anak-anak pergi ke tempat saya, kembali ke zaman pesantren lagi, belajar ke saya. Terus belajar ke siapa? Bisa ke luar negeri, dalam negeri, terus dia datang ke Al-Azhar. Al-Azhar, bisa enggak transkrip saya ini diakui sarjana di Al-Azhar? Kemampuan saya ini ikut Pak Bambang. Waktu di luar negeri saya ngambil profesor ini, hasilnya ini. Kemudian Al-Azhar rapat. Wah, nggak bisa kamu memenuhi
kualifikasi Al-Azhar, terus pergi ke Huamka, Huamka rapat, oke lah, kamu bisa dapat dari Huamka. Kebalik enggak ini? Jadi universitas ini mungkin belum masuk, universitas ini dia masuk dikasih sarjana. Jadi yang disebut nanti ini, masal terpersonalisasi, tersebar, variatif, karena semua ada catatannya. Semua ada catatannya. Jadi suatu era, dan itu akan pasti mengimbas pendidikan. Sekarang Kompas sudah hilang, Republika sudah hilang, jadi .com semua kan. Tapi kurikulum komunikasi masih terlambat ini ya. Masih disediakan kayak wartawan zaman dulu, sudah harus beda. Jadi nanti universitas juga pendidikan mengalami hal yang sangat disruptif ya. Eranya era itu. Lanjut. Kemudian masih sebelumnya tadi era artificial intelligence itu memang terutama dalam pendidikan, kalau kita menanyai anak-anak dengan PR zaman dulu, oh udah gampang sekali jawabnya ya. Tanyakan ke AI, jawabannya apa saja ada. Jadi harus ada cara-cara baru, cara mendidik, cara memberi. Saya bayangkan itu yang tidak ada itu menyuruh malah dibukakan aja oleh gurunya. Ini kalau kita tanya AI, jawabnya ini. Coba cek di lapangan. Jadi satu step lagi, anak-anak disuruh observasi. Jadi PR-nya harus berupa cek lapangan. Coba cek di lapangan bagaimana keadaan sehingga anak-anak akan berbasis lapangan atau berbasis laboratorium. Lanjut. Ke depan setelah era Pak Nadiem yang merintis reformasi, jadi Pak Nadiem bagaimanapun meninggal, beliau memang bukan orang pendidikan ya, tapi dia melihat dari luar, ini ada masalah. Orang luar itu kan lebih jelas melihatnya kan, maka beliau membuat perubahan-perubahan yang luar biasa di dunia pendidikan, tetapi memang baru awal. Nanti mengisinya menteri berikutnya ini, ya, yaitu yang apa yang disebut guru penggerak, guru mengajar, sebuah aplikasi. Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi guru mengajar enggak? Ya, menggunakannya. Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, dan seterusnya. Anak saya ikut Merdeka Belajar ke Rusia Barat. Ya, memang memberi kebanggaan lah, atau memberi pengalaman yang luar biasa. Dia mengunjungi 10 negara di sekitar situ. Dengan biaya separuh dari pemerintah, separuh orang tua. Tapi ada yang full pemerintah. Minimal ada Merdeka Belajar antar pulau. Jadi kami di Kalimantan menerima mungkin sekitar 100 anak ada dari NTT, tapi dari Kalimantan juga pergi ke pulau lain. Jadi terjadi suatu pergaulan yang luar biasa pengalaman anak-anak. Nah, apa yang dirintis oleh Mas Nadiem ini harus kita perbaiki, kita lanjutkan dengan yang lebih kokoh lagi. Lanjut. Jadi perlu ada melanjutkan reformasi oleh Pak Nadiem ini yang melihat dia suatu kelemahan. Kalau di bidang dasmen itu diukur dengan PISA, itu memang kita kuartil 4. Q1 itu Swedia, Cina ada di situ ya. Negara mungkin Korea, Amerika ada di situ. Q2, kuartil 2, kuartil 3, kita ini masih kuartil 4. Jadi kita memang menghadapi masalah kualitas. Ya. Mungkin dengan Palestina tinggi mana? Coba dicek di hasil Google. Jangan-jangan tinggi Palestina.
Apa yang kurang dari anak-anak kita ini adalah daya analisis berbasis matematika, logika matematikanya kurang. Kita ini masih menghafal. Intinya adalah kita ini banyak menghafal. Anak-anak ini desainnya itu desain menghafal, belum desain analisis. Maka ini harus kita perbaiki. Tidak usah menunggu pemerintah, Al-Azhar langsung gerak saja bagaimana meredesain kurikulum ini. Di pendidikan tinggi juga sama, daya analitis kurang. Kemudian belum bisa mendorong industrialisasi berbasis saintek. Risetnya masih administratif. Dana riset berapa triliun? Ya, hanya habis oleh dosen-dosen ini untuk naik pangkat aja. Ya, tujuan untuk mensupport industri itu kurang. Ya, maka dari itu industri kita ini belum. Dan itu ciri khas dunia Islam. Saya baru pulang dari Dubai mengantar Pak Haidar dan PP Muhammadiyah mendapat hadiah apa namanya itu award ya atau award siapa Raja Dubai itu dari kerajaan Dubai. Saya renungkan negara ini kurangnya apa gitu ya. Itu hotelnya saja begitu mewah, mewah semua. Kurangnya itu adalah loncat. Kekayaan dari minyak, sektor primer, dia langsung sektor tersier. Tidak melewati industri-industri yang berbasis saintek. Komputer, handphone, ya elektronika itu tidak dilewati. Jadi hasil minyak yang besar itu langsung belanja hotel, dirikan mall, dirikan namanya Burj Al Khalifa, kebanggaan seperti itu. Sehingga tengahnya ini kosong. Padahal urutannya mestinya primer, industri primer kuat, punya modal untuk mendirikan industri-industri berbasis saintek yang pakai mikir, yang pakai riset. Setelah itu baru jasa-jasa buat mall, buat hotel, buat gitu. Ini loncat aja. Jadi dari kekayaan memang dia kekayaan juga menuju ke glamor gitu. Mengakibatkan anak-anak mudanya itu yang dibicarakan tuh Ferrari, kemudian ya pakai jubah begitu, tapi yang bicarakan Ferrari, apa kebanggaan-kebanggaan seperti itu. Beda sekali dengan anak muda yang saya temui di Cina waktu belanja ini. Jadi belanja ke Cina, lipnya itu nggak pakai apa tadi, nggak pakai ornamen, triplek aja. Kalau di dunia Islam membicarakan Ferrari, hotel yang mewah, tidur gitu. Ini yang sama-sama kita hadapi harus. Tapi kalau ini disatukan, paling besar pasarnya itu dunia Islam, 2,4 miliar. Cina kan hanya 1,3, 1,4, India 1,4 juga. Yang paling besar itu kita. Nah, jadi kalau Pak Prabowo ini melihat peluang ini bisa, sekarang Pak Prabowo sangat disegani karena pernyataannya waktu Palestina itu, jadi seolah-olah pemimpin dunia Islam sekarang ya Pak Prabowo itu. Nah, jadi kalau bisa mengorganisir ini ke industri, ayo yang punya uang di Timur Tengah, yang upahnya murah di Indonesia. Jadi itu kan perpaduan, mengapa Cina maju, teknologi Amerika mencari SDM yang murah waktu itu. Teknologi Jerman mencari SDM yang murah. Ini uangnya dari Timur Tengah, SDM murahnya di sini. Bukan membawa buruh sini ke sana, nanti jadi tarif sana, tapi uangnya yang ke sini. Nah, itu kalau bisa begitu, Pak Prabowo bisa mengorganisir ini, akan dunia Islam ini akan besar sekali. Jadi perguruan tinggi risetnya belum bisa mendorong industrialisasi yang berbasis saintek, juga permodalannya, juga budayanya, dan seterusnya. Jadi mau tidak mau,
ke depan ini kita akan mengambil benar-benar teknologi dari Cina dengan harapan ada transfer teknologi. Ya. Jadi mau tidak mau Cina ini harus memimpin. Ya. Memang jarum jam menunjukkan kepemimpinan Cina. Cuma harus hati-hati. Saya membaca buku judulnya China Migration in ASEAN. ASEAN memang menjadi masalah sejak di Burma, Vietnam, Malaysia, kemudian Indonesia. Ya, jadi itu masuknya semula itu kan buruh pedagang ini menjadi apa itu menjadi menguasai ekonomi di kawasan ini. Ya, dan yang paling tapi mau tidak mau kita memang harus dengan kerjasama dengan Cina ini, cuma yang harus hati-hati masalah religiositas kita ini. Harus tetap ini kita combine di situ. Jadi teknologi Cina masuk, malah kita sponsori aja, jangan dibiarkan orang lain. Kita bawa ke program-program diploma kita, ke Al-Azhar gitu, tetap mempertahankan budaya religiositas ini, sehingga membawa Indonesia negara industri yang tetap religius. Lanjut. Reformasi lain itu bisa melalui input. Kalau tadi kan jenjang SD, perguruan tinggi. Kalau ini pembagian dari input, kita bagi 3, guru, sarana pendidikan, dan kurikulum. Guru, ide saya, ini kan di tes PISA ini kan naik turun, tapi tetap kuartil 4 aja, nggak beranjak dari situ. Ada contoh, waktu hukum itu nggak jalan, didirikan KPK. Kalau di militer mungkin Kopassus, ya. Kalau di hukum lahirlah KPK itu. KPK itu lahir karena sistem penegak hukum itu waktu itu nggak jalan. Oh udah, dirikan. Jadi bisa juga ada pasukan khusus guru yang dulu oleh Pak Nadiem disebut guru penggerak, perlu dilembagakan, ya namanya Kopassus atau Gupasus, guru pasukan khusus yang diterjunkan untuk mengatasi kelemahan STEM tadi, sains, teknologi, engineering dan matematik, ya. Jadi ada anak-anak muda, tapi gajinya nggak boleh UMR, nggak akan mau dia pilih ke industri, harus ada gaji khusus dan kumpul di Jakarta supaya selalu update dengan dunia luar, terjunkan begitu, terjunkan. Kopassus lah ya, kalau KPK kan ya, tapi strukturnya mirip itu. Mungkin dengan begitu, terutama misalnya Muhammadiyah, 1 SD 2 orang, SMP 3 orang, SMA 3 orang, khusus sainteknya aja. Karena di dalam sosial kita sudah banyak dan sudah mungkin berlebih, yang kurang di sainteknya aja. Nah, itulah yang kita harapkan memperbaiki budaya, logika. Kalau matematikanya baik, nanti daya paham itu sudah otomatis. Kan itu ada literasi, ada numerasi. Kalau numerasinya sudah baik, literasi daya paham waktu dia membaca itu juga tertolong. Jadi matematika itu efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Jadi diinfus di situ. Dari segi sarana, pengalaman Muhammadiyah di Australisasi, di Australia tadi, bagus juga jika apa? Kita nih mempunyai banyak sekali wakaf. Saya di Solo, Pak, radius 300 meter muter begitu, masjidnya itu 9. Padahal tahun 80-an saya remaja, masjidnya hanya 1. Sekarang jadi 9, ada yang berhadapan-hadapan. Yang sebelah sini sudah orang tuanya meninggal, saya wakafkan. Di sebelah sini benar-benar berhadapan-hadapan, juga mewakafkan.
Tapi itu kan amanat orang tua. Jadi ada masjid berhadapan-hadapan. Dari 9 itu yang 2 berhadapan-hadapan. Tapi semuanya jamaahnya jadi kecil-kecil sekarang ya. Karena masjidnya 9 radius 300 meter. Banyaknya tanah-tanah wakaf ini mubadir kalau pemerintah malah kerjasama di situ aja. Masyarakat sudah bangun sekolahnya, tinggal memikirkan guru dan labnya. Selesai, tidak ada cerita lagi sekolah roboh. Paling efisien itu namanya PPP, Public Private Partnership. P3, ya, namanya P3. Dan disitulah paling efisien. Ya, kita harapkan terjadi itu. Kemudian kurikulum. Kurikulum juga perlu kita tadi budayanya, juga perlu kurikulum lokal yang berbobot. Sekarang ini kurikulum lokal itu cenderung kepada sumir-sumir ya. Kalau di Solo ya bahasa Jawa gitu, cucu saya tanya, opo bosone kromo mangan, dahar. Yang lebih tinggi lagi ada lagi. Ya. Ini terlalu, itu hanya sumir ya, kayak bahan guyonan aja. Ini perlu kita rubah. Saya 8 tahun di Kalimantan baru menyadari anak-anak ini jadi penonton aja. Kenapa itu tidak diganti masalah batu bara? SD, SMP, SMA. SD mengenal batu bara. SMP ini, kalau SMA sudah mengeksplorasi batu bara. Masalah sawit. Kalau di Muhammadiyah ada kemuhammadian, itu ada kebatubaraan. Ke Al-Ajaran ada ya, kesawitan, kekaretan, kenikelan, SD sampai SMA, perguruan tinggi, baru nanti tidak jadi penonton. Sekarang ini benar-benar jadi penonton, kasihan betul itu. Ya, orang-orang datang ke situ mengambil batu bara. Nah, maka dari itu, majelis kami berpendapat batu bara itu, tawaran itu diterima untuk praktek anak-anak. Ya. Di Muhammadiyah ada 5 prodi pertambangan, pertaniannya ada 20 kota, kehutanan, tapi nanti namanya green mining, bukan hanya itu diterima, tapi ada pertaniannya masuk, kehutanannya masuk, jadi dijamin. Yang jadi masalah itu kan begitu batu bara ambil mereka pergi kan, ini habis batu bara, pertaniannya masuk, kehutanannya masuk. Itu yang kami usulkan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Prof. Mohon tetap di tempat Bapak Ibu serta hadirin. Itulah tadi ilmu untuk kita semua. Dan ternyata pendidikan itu cukup dinamis, yang saat ini memang yang kita hadapi adalah dunia digital ya Bapak ya. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Fuad Bawajir untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada beliau, kepada Bapak Prof. Bambang. Mohon Bapak di depan. Ya. Setelah itu kita foto bersama, Bapak Ibu serta hadirin. Setelah nanti diserahkannya kenang-kenangan dari YP Al-Azhar kepada narasumber kita, maka selesai sudah rangkaian acara pertemuan awal tahun ajaran 2024-2025. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan dan juga semangat, niat, ibadah, bekerja dan mengajar di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Dan Bapak Ibu, kami keluarga besar YP Al-Azhar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, kepada narasumber kita. Ya. Selanjutnya foto bersama Bapak seluruhnya, ya Pak Suhadi, pengawas pembina. Ya. Di sebelah sana ada Pak Dede kayaknya ya. Bapak benar ikut foto bersama Pak? Iya. Iya, alhamdulillah telah hadir. Terima kasih untuk yang seluruh jamaah, Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di subuhan kita kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti online. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pertemuan awal tahun ajaran 2025-2026. Dan semangat, niatkan semuanya dengan niat hanya
Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah. Terima kasih, kita tutup bersama-sama dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.